يحبنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kami informasikan kepada para santri dan juga santriwati, insyaallah taala setiap ba'da salat zuhur kita akan memulai kajian dari Kitabul Ilm. Kajian Kitabul Ilm yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Maka kami menghimbau kepada santriwati akhwat setiap sholat zuhur untuk bersiap-siap mendengarkan kajian di kelasnya akhwat. Disimak baik-baik, dicatat dan didengarkan. Ini kajian Kitabul Ilm, kita masukkan bagian dari program Darul Hadis. Apalagi bagi para akhwat ya yang tetap melanjut di program Darul Hadis ini, untuk di tahun ajaran baru nanti akan kita ajari bahasa Arab, ilmu nahwu dan ilmu sharafnya supaya mudah untuk mengikuti kajian-kajian kitab yang ada pada program mahad kita ini atau pesantren kita ini tadi. Kita baca faedah yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Al-faslul awwal, ta'riful ilmi. Fasal yang pertama, definisi al-ilm, definisi ilmu. Beliau menyebutkan lughatan, secara bahasa ilmu itu adalah naqiyadul jahl, lawan dari kebodohan. Wa huwa idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Ilmu itu adalah menangkap sesuatu sesuai pada hakikatnya dengan daya tangkap yang pasti, yang tepat. Jadi ilmu tersebut adalah menyerap sesuatu, menangkap sesuatu sesuai dengan kenyataannya, sesuai dengan hakikatnya, dengan bentuk penangkapan yang tepat. Itulah ilmu. Jadi memahami sesuatu, mencerna sesuatu, menangkap sesuatu dengan tepat. Itulah ilmu. Istilahan, secara istilah ilmu itu adalah faqad qala ba'du ahli ilm. Sebagian para ulama ada yang mengatakan wal ma'rifatu, ilmu adalah ma'rifah, pengetahuan. Wa huwa dhiddul jahl, yaitu lawan dari kebodohan. Jadi secara istilah ilmu adalah al-ma'rifah, pengetahuan. Itulah ilmu. Wa qala akharun min ahli ilm, sebagian para ulama yang lain ada yang mendefinisikan ilmu adalah innal ilma awdahu min ayyuraf. Ilmu itu lebih gamblang, lebih jelas dibandingkan untuk didefinisikan. Min ayyuraf, dibandingkan didefinisikan. Jadi ilmu itu sesuatu yang sudah jelas, tidak perlu didefinisikan lagi. Sebab kalau didefinisikan lagi nanti tambah pusing gitu, tambah jelimet. Ya, coba kalau antum ditanya orang, apa itu lapar? Ya lapar. Kalau antum definisikan lapar itu begini-begini nanti tambah pusing, ya enggak? Apa itu siang? Ya siang kayak gini siang, jelas siang, terang, itu siang. Kalau definisikan siang itu begini-begini nanti tambah pusing kan? Ya enggak? Walladzi ya'nina wal ilmu syar'i, dan ilmu yang kita maksudkan, yang kita inginkan adalah ilmu syar'i.
Wal muradu bihi, dan yang dimaksudkan dengan ilmu syar'i adalah ilmu ma anzalallahu ala rasulihi minal bayyinati wal huda. Yang dimaksudkan dengan ilmu syar'i adalah ilmu yang Allah turunkan kepada Rasulnya berupa bayyinati wal huda, berupa penjelasan dan petunjuk. Itulah ilmu syar'i, ilmu yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fal ilmu alladhi fihi as-sana wal madhu huwa ilmu wahyi. Sehingga ilmu yang padanya terdapat pujian dan sanjungan adalah ilmu wahyu. Ilmu anzalallahu qad, yaitu ilmu yang hanya Allah SWT turunkan saja. Sehingga ketika antum mendengar istilah ilmu, terdapat pujian padanya, terdapat sanjungan padanya, terdapat keutamaan pada ilmu tadi. Ilmu apa yang dimaksud di situ? Ilmu syar'i. Ilmu apa yang dimaksud di situ? Ilmu wahyu. Ilmu yang berasal dari Allah Azza wa Jalla. Ilmu yang diturunkan Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan kepada umat ini tadi. Itulah ilmu yang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an dan dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan dengannya, yufaqihu fid din, maka Allah Azza wa Jalla akan memahamkan dia dalam urusan agama ini. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, wa inna ma warrathul ilma, faman akhadhahu akhadha bihazzin wafirin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Itu semua para nabi, Adam, Nuh, Idris, Ibrahim, Musa, Isa, Ismail, Ishak, Yakub, dan semua para nabi, lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Tidak ada yang mewariskan dinar, tidak pula ada yang mewariskan dirham. Wa inna ma warrathul ilma. Sesungguhnya mereka para nabi, para rasul hanya mewariskan ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafirin. Barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka berarti dia telah mengambil bagian yang sangat banyak, bagian yang sangat besar. Kenapa? Karena ilmu tersebut adalah warisan para nabi, para rasul. Antum saja kalau seandainya dengar ini warisan presiden, warisan raja-raja kuno, ketika antum memiliki barang tersebut, antum merasa istimewa, ya tak? Nah, ilmu ini adalah sesuatu yang warisan para nabi, para rasul. Ilmu merupakan warisannya para anbiya, warisannya orang-orang saleh yang sudah berabad-abad tahun, yang sudah beribu-ribu tahun sampai kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, wa inna ma warrathul ilma, faman akhadhahu akhadha bihadzin wafirin." Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar, tidak pula mewariskan dirham. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafirin. Barang siapa yang mengambil bagian dari ilmu tersebut, berarti dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Ikhwan ya thalabul ilm, baik santri atau akhwat santriwati, kita lihat bagaimana
da'bun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidur siang. Ya enggak? Kenapa beliau tidur siang? Tidak beraktivitas. Ada faedah di situ, ada hikmah. Menunjukkan ketika terik matahari itu sesuatu yang tidak bagus untuk kita beraktivitas di luar. Ya enggak? Karena ketika terik tadi mungkin saja menyebabkan kita sakit, mungkin saja menyebabkan kita demam. Ya enggak? Karena tidak bagus. Rasul istirahat. Apa yang dilakukan beliau? Qailulah, istirahat untuk nyimpan energi supaya kuat nanti sore harinya, di malam harinya. Itu sesuatu yang positif. Beliau tidak beraktivitas di luar. Berarti sesuatu yang tidak bagus. Ketika Allah SWT telah menetapkan, ya, malam adalah waktu untuk istirahat, untuk tidur, dan Allah tetapkan melalui prakteknya Nabi SAW, siang Nabi SAW tidur siang. Itu menunjukkan ada waktu-waktu yang selayaknya kita istirahat, tidak beraktivitas di bawah terik matahari. Ya, dan ini merupakan asbab untuk menjaga kesehatan. Wa minal ma'lum anna alladhi warathahul anbiya innama huwa ilmu syari'atillahi azza wa jalla wa laisa ghairuhu atau wa laisa ghairuhu. Termasuk perkara yang sudah dimaklumi bahwasannya perkara yang diwariskan oleh para nabi adalah ilmu syariatnya Allah azza wa jalla wa laisa ghairuhu, dan tidak ada yang selainnya. Apa yang diwariskan oleh para nabi? Apakah Nabi kita Muhammad SAW mewariskan harta berupa emas, perak? Tidak toh. Apakah Nabi kita Muhammad SAW mewariskan sekian banyak berlian, mewariskan uang-uang kuno? Tidak ada. Nabi SAW mewariskan kepada umat ini ilmu. Dengan ilmu ini tadilah umat bisa hidup beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya. Bahkan tak jarang juga dengan ilmu syariat ini tadi Allah Subhanahu wa taala jadikan kemudahan-kemudahan asbab duniawiyah yang dia lalui. Semuanya datang kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Fal anbiya alaihimus salatu wassalam ma warathul linnasi ilmas sinaat wa ma yata'allaqu biha. Para nabi alaihimus salatu wassalam tidak mewariskan kepada umat manusia ini ilmu sinaat, tidak mewariskan ilmu untuk membuat perkara-perkara produksi seperti perbengkelan, ilmu sinaat, atau ilmu pertukangan, itu namanya ilmu sinaat. Ilmu buat pempek, ilmu buat martabak, ya toh? Ilmu buat apa? Antum orang Bandung apa? Batagor. Orang Batam atau apa? Buat apa di Batam? Ya, apa? Misalkan buat mobil, Rasul nggak mengajarkan seperti itu. Tidak ada diwariskan oleh Nabi SAW ilmu yang seperti itu. Atau perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu-ilmu sinaat, yang berkaitan dengan ilmu dunia, tidak ada diajarkan oleh Nabi SAW, diwariskan oleh Nabi SAW. Bal inna Rasul SAW hina qadimal Madinah wajadan nas yu'abbiruna an-nakhlah ay yulaqqihunaha qala lahum lima atau lamma ra'a min ta'abihim kalaman ya'ni annahu la hajata ila hadza fa fa'alu wa tarku at-talqi walakin an-nakhl fasada thumma qala lahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam antum a'lam bi syu'uni dunyakum. Bahkan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau datang ke kota Madinah, beliau mendapati umat manusia sedang melakukan pengawinan, ya, penyerbukan pohon kurma, melakukan talqiyah, penyerbukan pohon kurma. Ya, tahu pohon kurma itu dikawinkan istilahnya orang serbuk. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada mereka, tatkala Rasul melihat keletihan, ya, dari mereka tersebut, Rasul mengucapkan ucapan yang maknanya la hajata ila hadza fa'al. Kata Rasulullah, tidak butuhlah seperti ini. Ngapain kalian capek melakukan penyerbukan seperti ini? Akhirnya mereka pun tidak melakukannya lagi.
Sehingga ketika mereka meninggalkan penyerbukan, akhirnya pohon kurmanya gagal, rusak gitu loh, nggak jadi panen besar gitu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, antum a'lam bi syu'uni dunyakum. Sudahlah kalau gitu kalian lebih mengerti urusan dunia. Faham? Lihat Nabi SAW menyerahkan urusan dunia kepada siapa? As-sahabah. Kata Rasulullah, sudahlah kalian lebih ngerti urusan dunia, terserah kalian lah. Kalau bahasa orang Jawa apa? Karep pula, gitu ya. Kendak kau kata orang Lembang. Terserah. Orang Batam bilang apa? Udah, terserah kata Rasul, mau diapain terserah kalian lah. Gitu loh. Ini urusan dunia. Rasul menyerahkan urusan dunia kepada siapa? As-sahabah. Kalau seandainya urusan dunia itu perkara yang penting bagi Nabi SAW, tentu Rasul akan langsung gitu loh menangani urusan dunia tadi. Difahami? Wadih? Jelas ya ikhwan? Ya. Kemudian kata beliau, walau kana hadha huwal ilmu alladhi alaihi tsana la kana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam a'laman nasu bihi a'laman nasi bihi. Kalau seandainya ilmu ini yaitu ilmu dunia yang padanya terdapat pujian dan sanjungan, niscaya Rasul adalah orang yang paling berilmu tentang perkara dunia. Tapi Rasul tidak ngerti urusan dunia. Urusan dunia Rasul serahkan kepada para sahabat. Li'anna aktsara man yusna alaihi bil ilm wal amal wan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak dipuji dan paling banyak disanjung oleh Allah Azza wa Jalla dari sisi ilmu dan amal. Tidak diragukan lagi Rasul orang yang paling berilmu dari kalangan umat ini tadi. Tidak diragukan lagi Rasul adalah orang yang paling banyak beramal dari kalangan umat ini tadi. Beliau adalah Nabi yang paling afdol, beliau adalah Rasul yang paling afdol, bahkan beliau adalah manusia paling afdol di muka bumi ini tadi. Nah, kalau seandainya ilmu dunia, ilmu sinaat, perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia tadi adalah perkara-perkara yang paling afdol, ya, adalah perkara-perkara yang dipuji di dalam Al-Quran, tentu Nabi kita Muhammad SAW akan menguasai ilmu-ilmu dunia. Namun apa yang dikuasai oleh Nabi SAW? Ilmu akhirah, ilmu din. Idzan fal ilmu syar'i huwa alladhi yakunu fihi sana' wa yakunu alhamdu li fa'ilihi. Sehingga ilmu syar'i tersebut adalah ilmu yang padanya terdapat sanjungan dan terdapat pujian bagi orang yang memilikinya. Walakinni ma'a dzalika la unkir ayyakuna lil ulumil ukhra faidah. Kata beliau, akan tetapi aku tidak mengingkari ilmu-ilmu yang lain juga ada faedahnya. Antum sebagai santri selain punya ilmu agama, hafal Al-Quran, hafal hadis, hafal usul al-ilm, ngerti ilmu-ilmu syariat, antum juga punya ilmu yang lain, misalkan ilmu-ilmu dunia, ilmu medis, antum ngerti ilmu perekonomian, antum ngerti ilmu pertanian, antum ngerti ilmu pertukangan. Apakah bagus? Jawabannya bagus. Ya. Ketika bagus ilmu agama antum, maka akhirat antum akan bagus. Namun ketika ilmu dunia antum bagus juga, maka dunia antum akan bagus. Namun ya ikhwan, ada tapinya yang sangat-sangat disayangkan. Sebagian orang lebih peduli terhadap ulumud dunia dibandingkan ulumul akhirah. Mereka siap menghabiskan biaya yang sangat banyak untuk belajar ilmu dunia, tapi pelit terhadap biaya untuk ilmu akhirat. Walakinnaha faidah zatu haddain. Akan tetapi faedah dari ilmu dunia tersebut memiliki dua mata yang tajam. Ibarat pisau mata dua. Faedah bermata dua. Apa faedah bermata dua? In a'anat ala ta'atillah wa ala nasri dinillah wa intafa'a biha ibadullah fa yakunu dzalika khairan wa maslahatan. Kalau ilmu tersebut membantu untuk taat kepada Allah,
membantu untuk menolong agama Allah, dan orang-orang pun dari kalangan umat manusia, dari kalangan hamba Allah bisa mengambil manfaat pada ilmu dunia tadi, maka ilmu tersebut terdapat kebaikan dan maslahat. Wa qad yakunu ta'allumuha wajiban fi ba'dil ahyan idza kana dzalika dakhilan fi qoulihi ta'ala wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwakum wa aduwallah. Kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, beliau rahimahullah mengatakan, Syekh Ibnu Utsaimin, terkadang mempelajari ilmu dunia tadi terkadang juga ada yang hukumnya wajib pada sebagian kondisi, apabila dia masuk pada makna firman Allah Azza wa Jalla wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khail, persiapkan oleh kalian apa yang kalian mampu berupa kekuatan dan berupa berkuda. Disebutkan dalam tafsir di antara makna al-quwwah apa? Ar-ramyu, memanah. Terkadang wajib memanah itu ketika digunakan untuk berjihad. Terkadang wajib untuk berkuda ketika digunakan untuk berjihad. Nah ya ikhwan, ayat Al-Quran ini berlaku sampai akhir zaman. Sepakat antum? Ayat Al-Quran berlaku untuk sampai akhir zaman. Nah, ayat Al-Quran yang menyebutkan tafsir wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail, itu ditafsirkan oleh Nabi SAW. Makna al-quwwah apa? Ar-ramyu. Apa makna ar-ramyu? Memanah. Ya. Kemudian ribatil khail itu kuda. Ya, berkuda. Nah, ini ya ikhwan juga menguatkan pendapat sebagian para ulama yang mengatakan bahwasanya akhir zaman perperangan yang terjadi adalah dengan manual, bukan lagi dengan alat yang canggih. Nanti dengan kuda, kemudian dengan memanah. Kenapa? Karena ayat ini mengisyarat ke sana. Difahami? Seperti itu. Wa qad dzakara katsirun min ahli al-ilm anna ta'allum as-sina'at fardu kifayatin. Banyak para ulama menyebutkan bahwasannya mempelajari sina'at. Apa sina'at? Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan profesi duniawiyah ini tadi. Entah ilmu teknik, ilmu kesehatan, ilmu pertanian, ilmu ekonomi, ya, ilmu buat pempek, ilmu buat kerupuk, buat kemplang, buat martabak, ya, dan yang semisalnya tadi. Terkadang mempelajari ilmu-ilmu yang seperti itu hukumnya fardu kifayah. Wa dzalika li anna an-nas la budda lahum min awanin yatbakhuna biha. Kadang ya, kenapa orang-orang umat manusia itu juga butuh yang namanya apa? Ada bejana untuk masak. Ya, bejana untuk masak itu terbuat dari apa? Dari besi, aluminium dan yang semisalnya, sehingga butuh ilmu buat masak tadi, buat peralatan. Wa yashrabuna biha, orang-orang juga butuh minum sehingga adanya gelas dan yang semisalnya. Wa ghairu dzalika minal umur allati yantafi'una biha, dan yang selain itu dari perkara-perkara yang umat manusia bisa ngambil manfaat, seperti ilmu masang keramik. Pasang keramik saja butuh ilmu. Kalau nggak ada ilmunya, lihat miring-miring tuh, ya nak Ali, bongkar pasang, ya mana? Penting, itu perkara dunia. Masak soto, masak daging aja butuh. Lihat antum, lihat Idul Adha, nyembelih hewan aja kalau ndak punya ilmunya gimana teknik cara ngasahnya, itu ndak tajam goloknya, ya ndak? Antum lihat ma'had kita ini, pondok kita ini tadi, ada bangunan seperti ini, pakai ilmu ndak bangunnya? Pakai ilmu. Gimana ngaduk semen yang tepat, bagaimana adukannya, takarannya dan semisalnya. Fa idza lam yujad man yaqumu bihadzal masani' sara ta'allumuha fardu kifayatin. Kalau tidak didapati orang yang melaksanakan, mengerjakan seperti ini, ya, maka mempelajarinya berubah menjadi fardu kifayah. Wa hadza mahallu jadalin baina ahli ilm. Ini tempat diskusi, tempat obrolan, jadi ruang obrolan di kalangan para ahlul ilm. Wa ala kulli hal, bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya,
awaddu an aqul innal ilma alladhi huwa mahallus sana wal ilmu syar'i alladhi huwa fiqhu kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, aku katakan, kata beliau, ilmu yang padanya terdapat pujian adalah ilmu syar'i, yaitu pemahaman atau memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wa ma'ada dzalika fa imma ayyakuna wasilatan ila khairin aw wasilatan ila syarrin. Selain itu, dari selain ilmu syariat, bisa jadi dikatakan perantara menuju kebaikan, bisa jadi perantara menuju keburukan. Fayakunu hukmuhu bihasabi ma yakunu wasilatan ilaihi. Sehingga hukum ilmu-ilmu dunia itu tergantung wasilahnya. Kalau digunakan wasilah ketaatan, wasilah kebaikan, wasilah kemanfaatan, kemaslahatan, maka baik ilmu tersebut. Tapi kalau digunakan untuk perkara yang buruk, berarti ilmu tersebut buruk untuk dipelajari. Difahami? Ya. Contoh misalkan ilmu nuklir, ya, teknik nuklir dipelajari untuk tegangan-tegangan, ya, apa? Nuklir itu untuk apa? Apa Gilang? Nuklir? Hah? Selain ngebom, ngebom itu untuk keburukannya, ngebom, bunuh orang, ya. Katanya untuk kekuatan listrik juga bisa, ya, listrik atau yang misalnya, ya, sumber energi gitu loh, bisa. Maka untuk yang positif ya positif, untuk yang negatif dia negatif, ya. Sama seperti ilmu buat pedang, golok. Kalau untuk nebas, untuk ngarit, untuk bersih-bersih kebun, ilmu ini tadi ilmu yang positif. Tapi kalau fungsinya untuk baca orang, untuk begal, untuk maling, itu tidak boleh. Difahami? Tergantung wasilahnya tadi. Wallahu ta'ala. Jelas ya? Kalau mau disimpulkan, disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, ilmu itu ada ilmu yang secara zatnya bermanfaat seperti ilmu-ilmu syariat ini tadi, ilmu ahkamuddin. Ada ilmu yang sifatnya duniawiyah, kadang bermanfaat, kadang bermadarat, tergantung wasilah tujuan dari ilmu tadi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar.